Ya. Boleh dilanjut dulu sambil. Udah sih, udah cukup jelas. Orang yang mempunyai share terhadap film tersebut, kita bilangnya eksekutif produser. Dicas dulu. Oh dicas dulu. Itu dicas Gua ada HP nih, ada flash gua. Baru kelihatan gua. Oke, kita ucapkan sekali lagi selamat datang ke Luna Maya. Sebagai nyai, boleh Kak Luna sapa-sapa dan cerita sedikit pengalamannya di film Gundik ini, silakan. Cek. Oke. Selamat sore semuanya. Ya, pertama-tama terima kasih. Alhamdulillah nyampe dengan selamat. Sorry kalau nunggu, tadi landing langsung ke sini. Dari mana sih? Buongiorno, Italiano. Oh, Berapa kali ganti gap? Dari Aku nggak naik Grabnya Grab, udah aku naik 50 kali taksi kali. sekarang. Built-in. Oke. So, pertanyaannya apa tadi? Sorry. Sambut aja, sambutan aja. Oh, iya. Mereka udah nonton filmnya. Udah? Udah. Oh, udah. Makanya mereka lebih cepat tadi. Masa? Peres nih. Keren. Oh, thank you. Ya, aku juga nggak sabar untuk nonton secara fullnya juga. Soalnya kita nontonnya waktu itu Drive 1 lagi ya. masih offline. Jadi secara CGI-nya juga belum kelihatan. Tapi kalau ngeliat respon dari teman-teman bilang bagus ya, kita happy. Makasih loh udah nonton. Disupport dong. Terus apa lagi? Oh, ini masih lagi stand up sih. Enggak, yang ini tidur nanti kalau pas nonton itu. Ya, Tidur lo ya? Baik, aku mau nanya Kak Luna ya, kan sebagai executive producer juga, main juga gitu ya, itu ada pengalaman yang beda juga nggak sih di film Gundik ini? Pengalaman yang beda sih kalau main dan sebagai IP udah pernah sebelumnya. Oh iya, di sebelumnya ya. Lebih menyenangkan ada dua, apa ya, bisa dibilang dua, apa tuh bahasanya? Dua Apa ya? Sayang ibu. Dua role. Oh, dua role. Dua role di dalam satu project itu menurut aku lebih menyenangkan karena ownership-nya juga lebih besar. Terus pada saat mendengar hasil teman-teman, misalkan dari teman-teman media atau misalkan dari respon dari penonton juga bagus, tuh rasanya lebih senang lagi karena double, apa ya, kenikmatannya double lah gitu. Artinya kan karya yang kita buat juga diterima dengan baik, terus juga usaha yang kita kerjakan juga insya Allah dan mudah-mudahan berbuah baik. Jadi super happy. Terima kasih juga maksudnya buat Umbara Brothers dan semua tim produser, directors, Indah juga, Bonti, Pak Shankar, semuanya, cast and crew yang terlibat di film ini juga memberikan apa ya, ekstra energi yang luar biasa gitu, karena memang kolektif ya, semuanya bekerja sama secara kolaborasi dan it's something yang lebih menyenangkan gitu. Jadi pada saat karya ini diterima dengan baik itu lebih ada rasa bangganya gitu. Don't get me wrong, semua film yang kita mainin kita pasti bangga, tapi kalau keterlibatannya jauh pasti akan lebih senang lagi kalau hasilnya juga baik. Ya mudah-mudahan ya 22 Mei 2025. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Kak Luna. Oke, Kak Luna silakan. Diulang tadi? Ya, maksudnya behind the scene-nya Oh, behind ketika the scene. mainin ada komedinya, horor yang nggak cuma ini, tapi ada komedian lucu Ya, ini. mungkin kan sebenarnya kalau teman-teman udah pernah datang ya di press release, press con teaser ataupun trailer gitu, pasti poster gitu, pasti ceritanya lumayan mirip. Yaitu awalnya itu nggak menyangka akan selucu ini gitu. Pada saat baca skripnya, oh ya menarik gitu karena ada perampokan, terus juga ada ada sekelompok yang masuk ke rumah yang salah segala macam. Tapi pas baca tuh nggak bisa kebayang, kayak jokesnya tuh nggak, oh ya lucu sih, tapi kayak nggak tahu gitu, maksudnya apakah akan orang seketawa apa ini gitu. Tapi pada saat dimainkan oleh ya beliau-beliau ini yang luar biasa, ada Mas Agus gitu, terus gitu Bang Arif dan ada Ence gitu, dan semuanya ada Mas Dian gitu, ada Bang Maxim gitu. Bang Maxim. Kadang Bang ya, terlalu personal ya. Boleh lanjut.
Jadi itu satu apa ya, paket yang sangat-sangat tidak terbayangkan dijadikan satu. Terus pas nonton tuh jujur aku nggak nyangka akan selucu itu sih. I don't know. From my side waktu aku nonton offline tuh lucu. Jadi online ini aku belum tahu apakah masih selucu itu. Lucu gak sih? Banget, parah. Alah lu mah komen-komen aja. Beneran nggak? Beneran lucu. Nih, dia nih. Dia. Jadi satu genre yang sebenarnya mungkin nggak ada di bayangan yang dia. Waktu itu kan sebenarnya horror heist aja ya. Iya, jadi waktu bikin tuh ekspektasinya, oh itu bikin segini. Ternyata pas lagi udah jadi, it's like this man. Jadi Kenapa itu ya. mukanya langsung sombong gini, bangga banget gue. Bikin lucu. Jadi gak sia-sia gue ketiban boom ya, malam ya, Ada ya? Angel gue. Ada cerita itu ya. Saya tumbalnya, jadi mudah-mudahan sih keterima ya buat teman-teman. Bener-bener. Iya. Boleh dong satu orang lagi Kak Luna mungkin yang mau nanya ke Kak Luna, Oh, boleh iya, boleh, angkat tangan. boleh. Tadi kita udah tanya. Kok dikenyot banget sih bilang jangan, santai. Gini. Saya juga nggak ngerti pertanyaannya, tapi boleh kalau mau dijawab Kak Luna mau angkat tangan. Bingung ya? Iya, saya juga. Oke, skip aja ya. Oke, terima kasih. Ya gimana? Maksudnya perasaan apa nih, gimana nih? Ya dirasakan dari yang Ya pacar. kalau kita kita udah pernah main bareng di project sebelumnya, jadi kita ambilnya itu sebagai Yang sebelumnya kan nggak ciuman. Enggak. Maksudnya itu. profesional aja, kita ngambilnya itu seperti ini pemain seperti yang Jadi nggak lain. pakai perasaan, maksudnya profesional aja, mencium. Ya juga ya, susah ya jawabnya ya. Nggak apa-apa lah, bebas aja udah suami istri mah sekarang. Saya pulang ya. Enggak bisa. Dulu. Supir ya, pulang supir. I don't know how to answer that karena sensasinya sama pada saat aku sebagai seorang pemain dan harus mencium lawan main yang lain juga. Jujur, waktu itu kita lagi kejar matahari. Iya. Jadi kita agak buru-buru, jadi nggak ada waktunya untuk kayak merasain euforianya di scene-nya sih. Kita cuma buru-buru cepet, cium. Udah gitu aja. Terus udah cut, oke next scene. Seingat aku sih seperti itu. Tapi memang ada pembahasannya yang lumayan panjang ya awalnya. Ya enggak gitu. Ya kalau dari sisi aku sih sebenarnya aku waktu itu merasa apa ya, kalau dari sisi pribadi ini kayaknya kebutuhan promo marketing deh gitu. tapi pada saat mencoba membaca lagi dan mencoba menyelami si Nyai ini gitu, itu mungkin sekali dilakukan oleh dia gitu loh. Sangat-sangat mungkin karena memang Nyai ini seorang karakter yang sangat apa ya seperti yang aku pernah bilang gitu, orangnya gelap sekali gitu, kayak she will do anything gitu, apapun kalau itu harus merayu dan membuat dia jadi terlena dan membuat itu jadi miliknya, she will do it gitu loh. Jadi it's not about Luna anymore gitu. Jadi kalau ditanya sensasinya, aku sih ngerasa sensasinya Nyai ya, gue dapet yang gue mau gitu. Kalau Luna sih ngapain sih gitu di pantai gitu kan, terus pakai nari, kalau itu kan Luna gitu. Tapi pada saat yang bergerak kan bukan Luna tapi Nyai gitu. Jadi aku berpikir oh ya dari sisi Nyai sih memang sangat memungkinkan dia melakukan itu gitu. Dan kalau ditanya seperti tadi aku bilang, sensasinya sama seperti sensasi aku harus profesional terhadap lawan mainku yang lain-lain di film-film lain atau di series-series yang pernah aku lakukan yang memang ada adegan seperti itu. Jadi memang it's not personal anymore gitu. Kalau cut, nah itu baru personal tuh. Iya, jadi pas action kita benar ya itu sih. Benar. Tapi sebenarnya yang lebih seru gitu ya, itu pas adegan ciuman antara Maxim dan Ratu sebenarnya. Mas dengan malas-malasin mas. Tapi di cut ya. Ada kan? Coba dijadiin flashback. Waktu itu saya Yang gantiin buat Ratu ya kan? Beda kan? Ada di teras kan, kalian berdua di teras, kalian berdua ciuman. Kalian berdua ciuman di teras. Cuma yang dia ada dong pas dia mau pergi. Enggak, beneran ada. Beneran ada kan? Cuma yang diambil dicium keningnya doang. Aslinya kan ciuman full.
Kalau aku jadi ratu sih aku cipok. sih Oh apalagi waktu Udah itu yang boleh. pas lu nyium amandel ya. iya dan perbedaan Dia umurnya ngomong ciuman dan sih. umurnya nggak terlalu jauh kamu sama yang ini kan. Oh enggak. Sekarang Lu tekstur. masangnya. Aduh, ini banyak kamera. Kacau kan masalahnya. Ya. Tadi pas gua ngomong lo obet bilangnya. Iya, kan dicas di powerbank. Mungkin terakhir Mas Anggi